Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Lamsari. Saya dari kelas MGTA 1. Saya Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan mengerjakan tugas kewirausahaan untuk menceritakan ataupun menjelaskan sedikit secara singkat biografi tentang pengusaha, salah satu pengusaha yang ada di Indonesia. Dan di sini saya memilih salah satu pengusaha muda yang ada di Indonesia, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Tentunya sudah pada tahu kan siapa Gibran Raka Buming Raka? Ya, beliau adalah anak sulung dari pasangan Bapak Joko Widodo dan Ibu Iriana. Nah, pastinya sudah pada tahu juga kan siapa Bapak Joko Widodo? Ya, beliau adalah Presiden Republik Indonesia kita pada saat ini. Nah, Gibran Raka Buming Raka ini lahir pada 1 Oktober 1987 di kota Solo. Nah, beliau menetap di kota Solo dari mulai beliau lahir hingga tamat SMP ataupun sekolah menengah pertama. Nah, setelah lulus dari studinya sekolah menengah atas, Gibran Raka Buming Raka ini melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi, yaitu di Management Development Institute Singapura atau MD-ICE. Nah, setelah lulus, beliau masih ingin melanjutkan pendidikannya yaitu di University of Technology di Sydney di Australia, dan lulus pada tahun 2010. Setelah lulus di universitas tersebut, Gibran Raka Buming Raka ini tidak langsung bekerja di bidangnya seperti teknologi saat jurusannya pada saat kuliah. Nah, beliau mulai merintis ataupun mulai merana menjadi pengusaha di bidang kuliner. Nah, usaha kuliner Gibran Raka Buming Raka ini yang pertama kali adalah usaha catering yang diberi nama Cili Pari. Nah, setelah Cili Pari ini dibangun ataupun didirikan dan setelah berjalan sudah beberapa tahun, Gibran Raka Buming Raka ini kemudian mendirikan kembali usahanya di bidang kuliner, yaitu markobar ataupun martabak yang didesain dengan memiliki beberapa varian topping. Nah, Gibran Raka Buming Raka ini juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Penggunaan Jasa Boga atau APJBI Indonesia di kota Solo. Nah, walaupun disebut dengan pengusaha muda di Indonesia, tetapi Gibran Raka Buming Raka ini sudah menikah. Dia menikah pada tahun 2015 dengan mantan finalis Putri Solo, yaitu Selvi Ananda, dan pada tahun 2016 beliau dikaruniai satu orang anak, yaitu yang bernama Jan Etes Sri Narendra. Nah, setelah dikaruniai satu orang anak, pada tahun 2019 beliau dikaruniai anak kembali, yaitu seorang anak perempuan yang bernama Lembah Mana. Nah, di dalam merintis karir ataupun memulai usaha ini, Gibran Raka Buming Raka tidak sama sekali mendompleng nama ayahnya ataupun nama Bapak Joko Widodo untuk memulai usahanya ini, dari mulai segi modal ataupun yang lainnya. Dengan merintis usahanya ini, beliau merintisnya dengan melakukan pinjaman ataupun meminjam sejumlah uang dari bank untuk menggunakannya sebagai modal untuk membuka usahanya. Tidak hanya berhenti di usaha markobar dan juga catering Cili Pari, Gibran Raka Buming Raka juga meneruskan usahanya ataupun membangun kembali usaha tetap dalam ranah bidang kuliner, yaitu coffee shop yang bertempat di Solo dan ceker ayam bakar, dan selanjutnya ia akan merintis kembali usahanya yaitu di pasta buntel. Nah, hal ini membuat Raka Buming Raka terus berusaha untuk mencapai target ataupun sesuai dengan mitra usaha yang telah ia jalankan. Di sini Raka Buming Raka menekankan bahwa tiap 3 bulan ataupun kurang lebih 3 bulan dia harus sudah memiliki 2 cabang di daerah yang berbeda.
Pada tahun 2018, Gibran Rakabuming Raka juga pernah mendirikan aplikasi untuk para pekerja lepas dan paruh waktu yang dibuat dengan beberapa rekannya, salah satunya yaitu Daniel Hidayat, John Sling, dan juga rekan kerjanya yang lain. Aplikasi ini bernama Kerjaholic. Nah, usaha ini didirikan oleh Gibran Rakabuming Raka tidak spontan ataupun tidak instan dan langsung sudah berdiri dengan jaya. Dia juga melalui hal-hal sulit seperti banyaknya cemoohan dari netizen ataupun dari masyarakat lain dikarenakan dia menyandang sebagai anak seorang presiden. Banyak juga yang mengira ataupun menyepelekan ia karena dianggap mendompleng ataupun memanfaatkan jabatan orang tuanya untuk bisa membuka usahanya dan meneruskan usahanya. Tetapi di sini Gibran Rakabuming Raka tidak putus asa ataupun tidak memperdulikan omongan ataupun cemoohan dari orang lain. Ia tetap terus berusaha untuk bisa mengembangkan usahanya dan terbukti sekarang semua gerai usahanya sudah terdapat di beberapa daerah ataupun beberapa kota. Nah, ia terus merintis dan terus menentukan pangsa pasarnya sendiri, terus berusaha mencari modalnya sendiri. Nah, dengan usahanya tersebut sudah membuahkan hasil. Ia juga membuat ataupun menetapkan harga yang terjangkau pada setiap usaha-usaha kulinernya. Contohnya saja di markobar ataupun di martabak yang ia jual. Ia menjual kisaran dari harga 70.000 sampai dengan 90.000 itu dengan berbagai dan dengan topping yang berbeda. Nah, hal ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau ataupun tepat dengan pangsa pasar yang ia tuju ataupun yang ia jalani sekarang. Nah, tidak hanya berhenti sebagai pengusaha, Gibran Rakabuming Raka juga sekarang merintis ataupun terjun ke dalam dunia politikus, yaitu sekarang pada tahun 2020 ia mencalonkan diri sebagai wali kota untuk periode 2020 sampai dengan 2045. Tetapi ini belum berjalan ataupun belum menjadikan ia sebagai wali kota. Ia masih dalam tahap untuk pemilihan ataupun pemilu dan mencalonkan diri sebagai wali kota suatu daerah. Gibran Rakabuming Raka ini mencalonkan menjadi wali kota Solo untuk periode 2020 sampai dengan periode 2025 di kota Solo melalui partai PDIP. Cukup sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ataupun saya ceritakan mengenai biografi salah satu pengusaha muda di Indonesia, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada kesalahan saya juga mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.